Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu ini tanggal 9 sampai nanti tanggal 13 Oktober 2023. Nggak terasa sudah masuk ke Oktober. Ini khusus ya untuk gold minggu ini, tapi sebelum itu ada titipan dari teman. Promo HP baru tapi diskonnya lagi lumayan, jadi ini edisi untuk ngabisin stok aja. Stoknya nggak banyak. Untuk tipenya berikut ini. Ada Reno 7 3.599.000, ini RAM-nya 8256 GB. Kemudian ada A54 2.099.000, RAM-nya 6128. Kemudian yang spesial Reno 75G, ini lumayan banyak yang nyari tapi stoknya tinggal sedikit. RAM-nya 8256, terakhir adalah A16, ini 1.499.000, RAM 464. Ini edisi spesial aja karena ngabisin stok. Cuman harganya memang murah, tapi ini bukan barang BM atau refurbish ya. Ini resmi dari Oppo, garansi 1 tahun, bisa klaim di seluruh service center Oppo Indonesia kalau misalkan terjadi kendala. Jadi untuk garansinya utuh 1 tahun. Nanti untuk yang minat DM aja. Oke, lanjut untuk gold minggu ini. Untuk besok ya, terutama di open market tanggal 9 kita masuk dulu ke fundamental. Sebenarnya sih dari segi fundamental untuk minggu ini nggak terlalu padat, cuman hati-hati hari Rabu tanggal 11 Oktober itu yang mesti waspada itu akan rilis indeks harga konsumen yang diperkirakan turun, yang sebelumnya 0,7% menjadi 0,4% dari Amerika. Kemudian hati-hati hari Kamis dini hari jam 1 itu ada hasil rapat FOMC. Itu mungkin yang akan ngegerakin dari gold atau pair yang berhubungan dengan pasangan USD. Jadi waspada ya, dilanjut nanti itu Kamis malam ini juga lumayan dampaknya. Oke, lanjut ke teknikal. Dari segi time frame daily dulu, ini penurunan ini signifikan banget. Dari atas itu kurang lebih di kisaran 1947-an, kurang lebih di kisaran area tersebut. Itu turunnya itu sudah lebih dari 1000 pip lebih, ini signifikan banget. Kemudian terbawah itu tertahan di level area demand, itu di kisaran area 1800 sampai dengan 1819, kurang lebih di kisaran area tersebut. Di situ juga ada support mendukung itu di 1815, dan ini sudah dites 1, 2, 3, dan 4 kali ini berhasil reject. Nanti kita akan cek dari segi time frame yang lebih kecil tentunya. Cuman level-level yang mesti waspada untuk minggu ini, support 1815 sampai 1800-an kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman kalau untuk level area di bawahnya ini sih terus terang saya masih belum ada antisipasi ini harga mampu turun di bawah 1800 terlebih dahulu ya, kecuali break low kurang lebih di kisaran 1804, kurang lebih di kisaran area tersebut. Terus resisten 1845, 1855, 1875 mungkin fokus untuk minggu ini. Cuman yang dua atas ini skip dulu, nanti kita bahas untuk minggu depan. Dari segi time frame 4, sebenarnya sih ini masih sideways. Itu kurang lebih itu mulai sideways itu di tanggal 3 Oktober kemarin. Itu udah mulai masuk sideways ke atas ya. Dan ini tertahan di level atas. Di sini juga ada zona supply yang masih belum mampu ditembus, dan ini sudah dites 2 kali. Akankah minggu ini break dan harga lanjut ke atas, koreksi ke atas dulu sebelum harga lanjut ke bawah, atau setelah break balik lagi sideways? Untuk minggu ini tetap waspada. Cuman sih kalau dari pergerakan candle ini sih lumayan, body candle ini lumayan kuat ke atas, jadi potensial ini kemungkinan ya. Gambaran saya untuk minggu ini itu adalah uptrend dari segi time frame kecil atau koreksian dari penurunan yang ada ataupun terjadi di beberapa minggu yang kemarin. Cuman ya tetap waspada. Sebagai acuan untuk stop loss itu amannya sih sebenarnya masih tetap berada di 1795, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman ini lebar banget kalau diambil dari segi time frame H4 ataupun daily. Cuman kita cek dari segi time frame H1. Ini aku ada posisi kemarin masih belum beres. Ini kelihatan banget sideways-nya. Level resisten yang perlu diperhatikan atas itu adalah 1845 yang terdekat, kemudian 1855 yang kedua, dan yang terakhir untuk fokus minggu ini adalah 1875. Entah tercapai atau enggak, kemungkinan sih sedikit berat karena di sini juga ada barrier
ada 3 level supply yang belum di break sama sekali. Kemudian yang terbawah ini kelihatan, ini sih mepet banget, tapi kalau dari candle ini sebenarnya kalau saya kategorikan sebenarnya ini sudah bullish engulfing ya, cuman ini mepet banget antara body sama body atas sama bawahnya, ini ngepres banget, cuman selisihnya kecil banget. Cuman ini nganggapnya kalau saya ini udah bullish engulfing, dan ini kelihatan banget flag dari bawah. Nah, kemudian untuk planning minggu depan itu tentunya kalau dari saya pribadi itu adalah entry ataupun ancang-ancang cari setup pembelian. Tentunya saya akan menunggu level zona supply yang kurang lebih di kisaran area 1837 sampai dengan batasan terbawah itu 1833, kurang lebih di kisaran area tersebut itu break, kemudian ada koreksi ke bawah, baru nanti entry posisi untuk cari setup pembelian. Tentunya sebagai targetnya 1845 ini bisa dijadikan acuan untuk TP1, kemudian adalah 1855 TP2. Kalaupun 1875 ini tercapai, itu berarti bonus untuk minggu ini. Cuman sih kayaknya sih berat karena ranknya ini juga lumayan dari harga penutupan kemarin menuju 1875 ini sih kurang lebih sekitar 425 pip, kurang lebih di kisaran area tersebut sih. Tapi untuk rata-rata pergerakan untuk mingguan kan kira-kira itu sekitar 250 sampai dengan 300 pip untuk gold. Sebenarnya sih ini ada 2 skenario kalau saya. Pertama, tunggu break ke atas, kemudian koreksi, baru entry posisi dengan target yang pertama kurang lebih ya, ini mepet banget 1845, TP2 ada di 1855. Ini skenario yang pertama. Cuman waspada, yang saya khawatirkan itu nanti di minggu depan ini setelah break itu terjadi pembalikan arah kembali dan balik ke bawah masuk ke level area sideways. Yang saya khawatirkan seperti ini. Break, kemudian drop ke atas, drop ke bawah, balik lagi sideways. Ini yang saya khawatirkan, tetap waspada. Cuman sih kemarin saya udah ada entryan di sini, cuman ini targetnya sih untuk jangka panjang ya. Cuman ini kalau untuk mingguan ini fokus di 1845, maksimum adalah 1855 terlebih dahulu. Kemudian untuk skenario yang kedua, kalaupun misalkan ini break dan koreksinya itu nanti lebih dalam, perhatikan level area yang kurang lebih di kisaran 1825, mungkin ini titik entry yang oke, ancang-ancang cari setup pembelian. Tentunya sebagai risiko stop loss tentunya akan lebih pendek juga, lebih kecil, tapi targetnya pun juga lebih maksimal. Jadi ada 2 skenario. Kalau misalkan kita gambar, pertama, skenario yang pertama adalah pembelian, tentunya tunggu break, koreksi ke bawah, perhatikan level antara 1829, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalau memang sudah valid, pembentukan pola candle ini sudah oke, sudah ada konfirmasi, mungkin bisa cari ancang-ancang pembelian di sini. Tentunya sebagai targetnya 1845 sebagai TP1, ruang gerak sekitar 160 pip kurang lebih ya, 160 pipan. TP2 kurang lebih sekitar 205 pip kurang lebih. Terus untuk stop lossnya, perkiraan ini ruang gerak sekitar 100 pip lebih sedikit. Tentunya ya di bawahnya support minornya yang ada di 1825 ini tentunya sih oke. Risk rewardnya sih lumayan bagus juga. Tapi untuk skenario yang 2, hati-hati kalau misalkan nanti koreksinya itu setelah break ke atas ternyata penurunan harga mampu bergerak di bawahnya 1829, belum ada konfirmasi pembalikan arah kembali, balik ke atas, waspada, jangan buru-buru entry, tapi perhatikan level yang ada di 1825. Kalau misalkan di gambar ini mungkin lebih oke, targetnya pun juga lumayan signifikan juga. Tetap pembelian di sini. Jadi ini sebenarnya sih selisihnya sih nggak terlalu, tapi kan ini masih kategorinya kan di level area sideways, jadi ini tetap waspada. Stop loss amannya sebenarnya sih pakai history low yang kemarin. History low yang kemarin itu kurang lebih di kisaran 1810 kalau kita bulatkan, kasih ruang gerak sedikit, jangan dipepet untuk stop lossnya, takutnya nanti balik ke bawah ngambil stop loss, harga kabur, itu yang mesti diwaspadai. Ancang-ancang cari setup planning pembelian ya, cari sendiri kurang lebih di kisaran 1825, kurang lebih di sini. Pastikan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid baru entry posisi, jangan buru-buru. Money manajemennya digunakan. Oke, ini untuk targetnya TP1 18 sama 1845, kemudian 1855 ruang gerak selisihnya 100 pip atau 1860 sih sebenarnya nggak masalah, nanti tinggal cek aja. Seperti biasa skenarionya, kalau misalkan TP1 sudah tercapai, jangan lupa kalau misalkan ya ini nanti benar, itu TP1 harus segera di adjust, keluar sebagian posisi, lock di atasnya, break even sedikit untuk meminimalkan risiko, karena pergerakannya sebenarnya
Untuk saat ini, ancang-ancang cari setup pembelian ini sebenarnya kategorinya masih melawan tren, karena dilihat dari penurunan yang signifikan kemarin, dari tanggal yang kelihatan ya, itu dari tanggal 25 September. Ini masih signifikan. Kalau dilihat dari segi time frame 4, tentunya normal koreksinya, kalau misalkan terjadi koreksi ke atas, itu bisa ambil dari sini. Di atas sebenarnya sih bisa, di sini juga bisa narik untuk cari koreksiannya, bebas saja, terserah. Bisa di sini atau di high-nya di sini juga nggak masalah, cuma sih saya lebih suka di sini. Perhatikan level golden ratio 38, 50, 618%-nya. Hati-hati kalau misalkan terjadi potensial koreksi sebelum harga lanjut ke bawah. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut sampai mana analisa ini. Ingat ya, jaga money manajemennya, jangan barbar, tetap psikologisnya tetap dijaga juga. Oke, mungkin gambaran untuk gold minggu ini ya, dari tanggal 9 sampai dengan tanggal nanti 13 Oktober 2023. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan ada di masing-masing. Satu lagi ini, nah nih, ini belum ya, kurang lebih ya untuk stop lossnya 18.20. Area entry cari sendiri, kurang lebih di kisaran area 18.28 atau 18.30, pastikan ada konfirmasi yang jelas. Kemudian untuk TP1 18.45 kurang lebihnya, TP2 18.55. Kemudian untuk yang kedua ini sebenarnya sih yang kelihatan di sini amannya sebenarnya stop lossnya di bawahnya 18.10, amannya. Antisipasi kalau misalkan terjadi sideways kembali, tapi selama tidak ada konfirmasi yang jelas setelah break zona supply yang di sini, yang kurang lebih di kisaran 18.37, 18.38 kurang lebih, jangan buru-buru entry dulu. Kalau misalkan ada koreksi, manfaatin sebaik mungkin. Pastikan setelah terjadinya koreksi dari segi time frame kecil, ada konfirmasi pembalikan arah dari candlestick pattern, mungkin bisa dijadikan acuan juga, baru entry posisi itu akan lebih oke. Kemudian cari sedekat mungkin, kurang lebih 18.25, pastikan ada konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian untuk TP-nya 18.45, TP ini bebas, TP2-nya 18.55 atau 18.60 bebas. Oke, ingat ya, jadikan referensi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.